Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dewi Indriani. Kali ini kita akan belajar tentang deret geometri. Masih di bab 5, yaitu bab barisan dan deret. Kita langsung saja untuk pengertiannya. Nah, ini deret geometri ini. Yang pertama itu kan deret aritmatika. Yang kedua ini adalah deret geometri atau biasa disebut juga dengan deret ukur. Apa katanya? Penjumlahan suku-suku barisan dari barisan geometri yang berurutan ini disebut dengan deret geometri. Nah, bentuk umumnya ini ada dua. Yang pertama berlaku jika rasionya atau R-nya ini kurang dari 1, maka berlaku Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Nah, kalau misalkan R-nya lebih dari 1, maka berlaku Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Nah, ini letak perbedaannya ya, bisa dilihat. Dengan Sn-nya ini adalah, Sn-nya ini adalah jumlah N suku pertama, kemudian A-nya ini adalah suku pertama, R-nya ini adalah rasio atau pembanding, kemudian N-nya ini adalah banyaknya suku. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Contohnya di sini, tentukan rasio suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri berikut. Yang A, 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 dan seterusnya. Kemudian yang B, 2 ditambah 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah dan seterusnya. Kita langsung jawab saja. Kita tahu bahwa yang pertama ya, yang A. A, suku pertamanya atau U1-nya ini 3 ya. Nih. Kemudian rasionya U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 ini sama dengan 6/3 atau 12/6. Sehingga R rasionya ini adalah 2. Nah, R ini berarti lebih dari 1 ya. 2 ini lebih dari 1. Kita cari suku ke-10-nya. Berangkat dari rumus umum yaitu N sama dengan A dikali R pangkat N min 1. N-nya kita ganti dengan 10 karena suku yang akan dicarinya ini adalah suku ke-10. Sehingga U10 sama dengan A-nya kita ganti 3, R-nya kita ganti 2, N-nya kita ganti 10 dikurangi 1. Sehingga U10 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 ini adalah 512. 2 pangkat 9 bukan 2 kali 9 ya. Sehingga U10 sama dengan 3 dikali 512 ini adalah 1536. Gitu ya untuk suku ke-10. Nah, kita akan mencari jumlah 10 suku pertamanya. Kita berangkat dari rasionya. Karena rasionya dia 2, sehingga R-nya lebih besar sama dengan 1, maka berlaku rumus ini ya. Nah, substitusikan apa yang sudah diketahui ke sini. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1, dibagi R dikurangi 1. Sehingga S10 sama dengan A-nya diganti 3, R-nya 2, N-nya 10 dikurangi 1. Dibagi 2 dikurangi 1. Atau R-nya ini kan 2. Dikurangi 1. Sehingga S10 sama dengan 3. Nah, 2 pangkat 10 ini adalah 1024 dikurangi 1. Kemudian dibagi 1. 1 dari mana? Dari 2 dikurangi 1. Sehingga S10 sama dengan 3 dikali 1023 ya. Nah, ini 1023 dari 1024 dikurangi 1. 1023. Nah, S10 sama dengan 3069. Nah, ini dari 3 dikali 1023. Jadi, rasio suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama deret tersebut berturut-turut adalah rasionya dia 2, suku ke-10-nya adalah 1536, dan jumlah 10 suku pertamanya adalah 3069. Oke, begitu ya anak-anak. Kemudian kita jawab yang B. Nah, yang B ini kita tahu bahwa A-nya atau U1-nya ini adalah 2. Kita cari rasionya terlebih dahulu ya. Rasionya itu adalah U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. Nah, ini U2 dibagi U1 ini adalah setengah dibagi 1. Setengah ya. Jadi kalau setengah ini berarti rasionya dia kurang dari 1. Kita cari dulu U10-nya. Berangkat dari rumus umum seperti biasa, UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Sehingga U10 sama dengan A-nya ini adalah 2, R-nya adalah setengah, kemudian N-nya ini adalah 10 dikurangi 1. Kemudian U10 sama dengan
2 dikali setengah pangkat 9. 9 ini dari 10 dikurangi 1. U10 sama dengan 2-nya kita tetap ya. Nah, setengah pangkat 9 ini adalah 1/512. 1 dikali setengah dikali setengah dikali setengah sampai sebanyak 9 kali. Kalau yang di atasnya berarti 1 kali 1 kali 1 kali 1 sampai 9 itu tetap 1 ya. Nah, ini berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali, ini adalah 512. Sehingga U10 sama dengan, nah ini bisa disederhanakan ya, dibagi 2/2. 2 dibagi 2, 1, kemudian 512 dibagi 2 adalah 256. Nah, karena R-nya atau rasionya ini setengah ya, untuk mencari jumlah 10 suku pertama deretnya, maka kita menggunakan rumus SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Sini ya. N-nya kita ganti 10, kemudian A-nya adalah 2, satunya tetap, kemudian rasionya kita ganti dengan setengah, kemudian N-nya kita ganti juga dengan 10, dibagi 1 dikurangi R, R-nya ini adalah setengah. Oke, sehingga S10 sama dengan 2 dalam kurung 1 dikurangi, nah ini setengah pangkat 10 ini adalah 1/1024. Kemudian dibagi setengah, 1 dikurangi setengah adalah setengah. S10 sama dengan, nah kita selesaikan yang atas dulu ya. Ini kemudian 2 dalam kurung 1024/1024 ini adalah bentuk lain daripada 1. 1024 dibagi 1024 kan 1. Ini dikurangi, ini tetap 1/1024 dibagi setengah. Oke, kita tuliskan kembali S10 sama dengan 2-nya tetap. Nah, ini 1023 dari mana? Dari 1024 dikurangi 1. Kemudian penyebutnya tetap ya. Nah, ini dibagi dengan setengahnya juga tetap. S10 sama dengan 4 ini dari mana? 4 ini dari 2 dibagi setengah. 4 ya. Kemudian ininya tetap, kita tuliskan kembali. Nah, kemudian S10 sama dengan, nah ini bisa nih disederhanakan, langsung 4-nya kita coret ya. 1024 dibagi 4 itu adalah 256. Sehingga S10-nya 1023 dibagi 256. Nah, dari pecahan ini kan terlalu besar nih, kita rubah ke dalam pecahan campuran. Sehingga S10 sama dengan 3, 255/256. Jadi, rasio suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama deret tersebut berturut-turut adalah, nah ini rasionya adalah setengah, kemudian suku ke-10-nya ini adalah 1/256, kemudian jumlah 10 suku pertama deretnya adalah 3, 255/256. Gitu ya anak-anak. Nah, berikutnya adalah deret geometri tak hingga. Ketika kita mendengar kata tak hingga, artinya dia itu tidak pernah tersentuh. Kita nggak pernah tahu tak hingga itu berapa. Nah, deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyak suku-sukunya tak hingga. Berapa Bu tak hingga? Ya tak hingga. Apakah 1000? Enggak. 2000? Enggak. Karena akan selalu ada terus ke kanannya atau ke kirinya itu. Yang disebut dengan tak hingga itu tidak bisa kita tahu sampai mana. Nah, deret geometri tak hingga ini terdiri atas 2 jenis katanya. Yang pertama adalah konvergen, yang keduanya adalah divergen. Yang konvergen itu jika jumlah suku-suku deret geometri tak hingga tersebut terbatas atau menuju suatu bilangan tertentu. Kemudian yang divergennya jika jumlah suku-suku deret geometri tak hingga tersebut tidak terbatas atau tidak menuju suatu bilangan tertentu. Nah, jika deret geometri tak hingga ini dengan negatif 1 kurang dari R kurang dari 1, ini suku-suku berikutnya semakin kecil dan mendekati 0. Untuk mendapatkan jumlah suku-suku deret tak hingga yang konvergen dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut. S tak hingga sama dengan A/1 dikurangi R. Nah, dari penjelasan tadi, agar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya ya. Yang pertama adalah tentukan jumlah tak hingga dari deret geometri. Yang pertama atau yang A adalah 58 ditambah 18 ditambah 6 ditambah 2 ditambah dan seterusnya. Kemudian yang B adalah 1/4 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 16 dan seterusnya. Oke, kita langsung saja untuk yang A. Kita
Kita tahu bahwa suku pertamanya adalah 54, kemudian rasionya U2 dibagi U1 adalah 18/54 atau bisa disederhanakan ya. Ini dibagi 18/18 jadi 1/3. S hingga sama dengan A-nya kita ganti 54. Kemudian satunya tetap, rasionya kita ganti 1/3. Sehingga S hingga sama dengan 54/2/3. 2/3 dari mana? Dari 1 dikurangi 1/3. 1 ini kita rubah ke dalam bentuk lain, yaitu 3/3 dikurangi 1/3. Jadi 2/3 ya. Nah, kalau pembagian pecahan ini dia akan berubah bentuk menjadi perkalian jika posisinya ini dibalik ya. 54 itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah 54/1. Karena 54 dibagi 1 tetap 54. Dikali ini kan 2/3. Nah, ini posisinya dibalik. Jadi 3/2. 54 dikali 3, 162. Kemudian 1 dikali 2 adalah 2. Nah, 162 dibagi 2 ini adalah 81. Jadi, jumlah tak hingga dari deret tersebut adalah 81. Kemudian yang B. A-nya dia 1/4. Rasionya ini adalah 1 dibagi 1/4. Nah, ini 1 ini adalah 1/1. Kemudian dikali. Nah, 1/4 kita rubah jadi 4/1. 1 dikali 4. 4, 1 dikali 1, 1, 4 dibagi 1, 4. Nah, karena rasionya dia 4, R-nya lebih besar daripada 1, maka jumlah deret tak hingganya tidak ada ya. Kenapa? Karena di sini nih, rasionya harus berada di sini. Oke, begitu ya untuk yang B. Nah, selanjutnya untuk deret geometri tak hingga yang konvergen, untuk A ditambah AR ditambah R kuadrat ditambah R pangkat 3 dan seterusnya ini berlaku rumus untuk suku-sukunya yang ganjil bisa digunakan dengan rumus yang ini. S hingga sama dengan A/1 dikurangi R kuadrat. Nah, kalau misalkan suku-sukunya genap, S hingga sama dengan AR dibagi 1/R kuadratnya. Bedanya di sini ya. Untuk yang ganjil sama yang genap. Perhatikan baik-baik ya soalnya. Kita akan mengerjakan contoh soal berikut. Ya, contoh soalnya. Selesaikanlah soal-soal berikut. A. Tentukanlah jumlah tak hingga untuk suku-suku ganjil dari deret geometri 80 ditambah 64 ditambah 51,2 ditambah 40,96 ditambah dan seterusnya. Yang B. Tentukan jumlah tak hingga untuk suku-suku genap dari deret geometri 2 ditambah 2 sin 60 derajat, ditambah 2 sin kuadrat 60 derajat, ditambah 2 sin pangkat 3 60 derajat, dan seterusnya. Bagaimana pembahasannya? Kita yang A dulu ya, yang pertama. Kita tahu bahwa A-nya atau suku pertamanya adalah 80, kemudian rasionya U2 dibagi U1-nya ini adalah 64/18. 64/80 ya. U1-nya kan atau U pertamanya ini 80. Ini sama dengan kalau disederhanakan ya, jadi 4/5. Nah, kita pakai rumus yang ganjil. S hingga sama dengan A/1 dikurangi R kuadrat. Kemudian S hingga sama dengan A-nya ini adalah 80. Kemudian 1 dikurangi 4/5 kuadrat. S hingga sama dengan 80-nya tetap ya, kita selesaikan yang di bawah dulu. 1 dikurangi 16/25 ini dari mana? Dari 4 kuadrat, itu 16, 5 kuadrat ini adalah 25. Kemudian S hingga sama dengan 80 nah satunya ini kita rubah ke dalam bentuk lain yaitu 25/25 agar memudahkan untuk operasi dengan 16/25 ya. Oke, kemudian S hingga sama dengan 80 tetap. Nah, 25 dikurangi 16 ini adalah 9. Penyebutnya 25 tetap, sehingga S hingga sama dengan 80/1 dikali. Nah, ini posisinya dibalik ya. Kalau pembagian pecahan ini berubah menjadi perkalian, dia posisinya harus dibalik pembilang sama penyebutnya. 80 dikali 25 ini adalah 20. 1 dikali 9 ini adalah 9 tetap. Nah, jadi 2000 dibagi 9 atau pecahan 2000 dibagi 9 ini kita rubah ke dalam pecahan campuran yaitu 222/9. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk yang B-nya adalah kita tahu bahwa A-nya atau suku pertamanya ini adalah 2. Kemudian rasionya ini adalah
U2 dibagi U1 yaitu 2 sin 60 dibagi 2. Nah, ini 2-nya bisa langsung dicoret ya, sehingga rasionya adalah sin 60 derajat. Ini kan suku genap ya, kita pakai rumus S tahingga sama dengan AR sama dengan 1 dikurangi R kuadrat. Kita substitusikan ke sini. A-nya 2, kemudian R-nya ini adalah sin 60 derajat, kemudian satunya tetap. Nah, R-nya ini sin 60 derajat dikuadratkan. Kita tahu bahwa sin 60 derajat ini adalah setengah akar 3 ya. Sehingga S tahingga sama dengan, nah ini 2 sin 60 derajatnya diganti dengan setengah akar 3. Kemudian 1 dikurangi setengah akar 3 dikuadratkan. Oke, kita selesaikan yang atas dulu. Ini 1/3 dari akar 3 dari mana, Bu? Ini dari 2 dikali setengah kan 1 ya. 1 dikali akar 3, akar 3. Oke, kemudian yang bawahnya. Ini ada 1 dikurangi 3/4 dari mana? Satunya tetap. Nah, ini setengah akar 3 dikuadratkan. Setengah kali setengah atau setengah kuadrat ini 1/4. Kemudian akar 3 kali akar 3 adalah 3. Sehingga 1/4 dikali 3 adalah 3/4. Begitu ya. Sehingga jadinya S tahingga ini adalah akar 3 per 1/4. Nah, ini S tahingga sama dengan, karena ini sebenarnya ada angkanya nih. Ada angka 1. Ada angka 1. Sehingga kalau misalkan perkalian pecahan seperti ini bisa dibalik ya. Berarti 4 akar 3 per 1 atau S tahingganya adalah 4 akar 3. Gitu ya. Nah, di sini ada asah kemampuan. Konon katanya pisau itu semakin sering diasah, katanya semakin tajam. Begitu juga dengan kemampuan kita, anak-anak. Kalau kita hanya mendengarkan tanpa mencoba, tanpa mengukur kemampuan kita, kita tidak pernah tahu apakah kita tajam atau apakah kita bisa gitu seperti pisau yang sering diasah. Silakan asah kemampuan ini kalian kerjakan di buku matematika kalian. Kalau seandainya sudah, bisa kalian kirimkan jawaban kalian ke classroom kelas kalian masing-masing. Gitu ya anak-anak, selamat berlatih, selamat mencoba. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan atau apabila ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.